Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, para romo-romo yai, para kasepuhan, taminipun para pejabat pemerintah, mulai dari Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Kudus, Bapak Suhadi SAG MSI, Bapak Camat yang tidak diwakili, Bapak Kapolsek yang juga tidak diwakili, dan Bapak Ndan Ramil yang tidak diwakili. This is a special moment, you know. Ini luar biasa, para pejabat pemerintah rawuh membersamai kita di dunia pendidikan. Ini pertanda baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Masrum, lupa titelnya, insya Allah sampai profesor doktor mungkin. Seluruh wakil kepala MTSN 2, ibu bapak guru, bapak-bapak, ibu-ibu wali murid kelas 9 MTSN 2 Kudus, dan yang kita banggakan wisudawan wisudawati kelas 9 MTSN 2 Kudus, hadirin hadirat, dan tidak lupa para pahlawan tanda jasa yang tadi Pak Suhadi dawuh wajahnya penuh bersinar meskipun bukan berarti banyak duitnya, tapi karena semata-mata bersyukur, alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa mengalir ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur berikutnya meskipun mungkin nampak berulang-ulang kita dengarkan adalah syukur karena kita dipilihkan oleh Allah agama yang luar biasa, agama yang raditu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini meskipun nampak klise, nampak insya Allah semua pembicara mengajak kita bersyukur bahwa kita ini berada di dalam agama yang diridhoi oleh Allah, tetapi nampak masih perlu kita dalami. Mengapa kita patut menambah syukur karena agama kita adalah agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu karena Islam adalah seperangkat ajaran yang lengkap, menata hubungan sampai secara detil, baik satu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan sesama makhluk hidup selain manusia, kemudian manusia dengan Tuhannya, dan yang terakhir ini manusia dengan dirinya sendiri. Bisa jadi ajaran-ajaran lain, faham-faham lain membahas hubungan-hubungan tersebut, tetapi dipastikan tidak sedetail yang diajarkan oleh Islam. Bahkan terhadap hewan yang sebentar lagi kita akan sembelih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan konsep ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika kalian hendak menyembelih, maka berihsanlah kepada
hewan yang hendak kita sembelih. Konsep ihsan di sini tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh membalas menyakiti meskipun tersakiti. Halo. Halo. Bu. Niki nek tenggone konsep suami istri, konsep ihsan seorang suami adalah tidak hanya tidak boleh menyakiti istri, tapi harus siap disakiti oleh istri. Ini konsep ihsan yang luar biasa. Tidak sekedar memenuhi kewajiban dan menerima hak, tetapi lebih tinggi dari sekedar hubungan hak dan kewajiban. La darara wa la dirar aslun min usulis syariah. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh membalas menyakiti meskipun tersakiti. Adik-adik mana ya dibikin quote of the day gitu, asik ya. Mana sudah pada foto-foto tadi saya lihat di sana. Baiklah, yang penting saya memenuhi tugas yang diberikan Bapak Kepala MTSN 2. Jadi inilah konsep ihsan, hingga pun kepada hewan yang hendak kita sembelih. Fa'ahsinu dzibhah wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep ihsan kepada hewan yang hendak kita sembelih, pertama, yurih dzabihatahu, harus membuat nyaman hewan yang hendak kita sembelih. Para fuqaha menerjemahkan ini dengan seperti ini. Jadi tidak boleh kalau kita nanti bapak-bapak yang menjadi panitia penyembelihan kurban, misalnya hewan yang hendak kita sembelih lebih dari satu, maka hewan kedua, ketiga, dan keempat dilarang dipertontonkan ketika kita menyembelih temannya. Ini para fuqaha seperti itu. Dalam bahasa guyon, sembari kita menyembelih satu hewan, maka yang lain kita ajak ngopi dulu. Fal yurih dzabihatahu, dibuat nyaman, harus dibuat nyaman hewan yang kita sembelih. Belum lagi wal yuhidda syafratahu, mengasah yang tajam setajam mungkin pisau yang hendak kita gunakan menyembelih. Dulu di Inggris pernah terjadi semacam polemik umum. Kelompok pecinta hewan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi supaya kerajaan Inggris melarang warga Inggris yang Muslim untuk menyembelih kurban karena dianggap tidak berperi kehewanan. Belakangan justru itu dipatahkan oleh Ikatan Ahli Dokter Saraf Hewan di Inggris tahun 80-an kalau tidak salah. Karena ahli saraf hewan tanpa sengaja meneliti ketika hewan itu disembelih dengan cara-cara sembelihan Islam, maka saraf yang selama itu melaporkan rasa sakit tidak ada aktivitas sama sekali, alias barangkali kalau kita bayangkan sesama hewan itu idamannya adalah disembelih secara islami. Enak bro, mati disembelih wong Islam. Ini fakta keilmuan yang tidak bisa dibantah, bahwa saraf rasa sakit yang dimiliki oleh hewan ketika disembelih dengan sembelihan menurut ajaran Islam sama sekali tidak ada aktivitas melaporkan rasa sakit. Artinya hewan-hewan yang kita sembelih mati dalam keadaan husnul khotimah. Belum lagi berikutnya, semua dokter sepakat
hewan hasil sembelihan Islam itu dipandang paling higienis dan sehat. Karena apalagi dibandingkan dengan hewan yang dicekik atau ayam yang tertabrak kendaraan, yang dalam bahasa kampung saya mboheman jago gede, arep dinggo manakiban ketabrak sepeda motor, dan kemudian innalillah ayolah kita makan, itu sama sekali tidak sehat. Sebelum itu haram, apalagi kemudian itu haram. Nah, itu sekedar gambaran terhadap hewan saja Islam punya konsep ihsan. Apalagi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, Allah yang maha muhsin, Allah yang maha berihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepada kita. Ini tataran yang paling ideal, yang tidak mungkin kita semua manusia bisa berbuat ihsan seperti Allah telah dan selalu berbuat ihsan kepada kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, adik-adik, semoga mereka mendengar sedikit-sedikit. Di hadapan kelengkapan, komprehensivitas ajaran agama ini, maka tidak bisa tidak di sini adalah pentingnya dunia pendidikan, pentingnya ilmu. Karena ajaran agama kita ini adalah ajaran yang bertumpukan kepada ilmu. Bapak Ibu sami-sami pirsa, ayat pertama yang turun bukan, belum perintah iman, belum perintah sholat, belum perintah zakat dan seterusnya, tapi didahului dengan perintah Iqra, artinya perintah membaca, dan itu tidak ada lain terkait dengan keilmuan. Islam agama kita ini agama ilmu. Maka sudah seharusnya jika Bapak Ibu wali murid pagi ini menjelang siang harusnya berbangga. Salah satu tahapan pendidikan putra putri panjenengan sampun rampung. Tetapi tentu sangat naif ketika kemudian kita berkata sudah sampai di sini tidak diteruskan, karena sungguh ilmu Allah ini sangat amat luas sekali. Urgensi ilmu saya kira tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah. Cuman kemudian jujur li Bapak Ibu, saya kepengen matur, saumpami putrine jenengan sing niki wau sok wis gede-gede, wancine ditakokno tiyang badhe dinikahi. Ternyata ada 2 calon menantu yang bareng. Satu ahli ilmu tapi enggak punya duit, dan satu punya duit tapi enggak berilmu. Kira-kira dipilih mana Bapak Ibu? Nah, sudah ketahuan penyakitnya wong mejobo, motodu. Saya menyusun mukaddimah seperti ini tadi itu sambil nyupir. Pak Suhadi, mohon izin, saya dari Semarang, dari Jakarta langsung tadi penerbangan pertama nyetir sendiri. Karena nyetir bagi saya itu hiburan. Hiburan. Apalagi kasihan setirnya nanti malam muter lagi begitu. Saya sambil nyetir tadi menyusun mukaddimah tentang urgensi ilmu. Sudah saya jelaskan ngalor ngidul, tapi gilirannya milih, pasti yang dipilih yang ada duitnya. Bu, niki kadosipun kathah sing tiyang menjaba nggih, atau setidaknya tetangga-tetangga sini, kuburan terdekat mana? Mriku nggih. Mriku nggih. Semua dari kita pasti ke sana enggak nanti? Pasti kan? Pasti, atau ada yang ingin ketinggalan?
sampai berumur ratusan tahun, pasti kita ke sana. Pertanyaannya, berapa yang kita bawa ke sana? Paling 5 juta, paling biaya pemakaman hanya 5 juta. Tapi coba kalau tabungan kita cuman 5 juta, betapa resahnya diri kita. Saya sering bikin analog atau semacam renungan sajalah, ringan-ringan saja. Ibu, mangke dalu jenengan tengah-tengahane sare ngelak, tindak teng wingking badhe ngunjuk. Paham nggih kula matur ngeten iki? Tiba-tiba tempat beras tengkurap. Tempat beras tengkurap. Membuka kulkas hanya ada berisi air putih. Ke kamar ngelirik dompet suami diet. Kira-kira malam itu nanti panjenengan bisa sare nyenyak atau kelisak-kelisi? Kelisak-kelisi. Kalau sebaliknya nanti malam dengan kondisi yang sama, haus, pergi ke belakang mau minum, buka pintu dapur hampir nggak terbuka karena gabah niku sampai wuwungan. Saged bayangke nggih jenengan. Buka kulkas, masya Allah, sekalop, nugget, sosis, buah, bual. Ke kamar dompet suami terlihat gembrot, obesitas. Kira-kira bisa tidur nyenyak nggih? Bisa. Pertanyaan konklusifnya adalah, apa atau siapa yang bisa membuat tidur kita nyenyak? Duit nggih. Astagfirullahaladzim. Pak Masrum, Pak Suhadi, kula yakin nek lare-lare sanawi mriki mboten ngoten. Insyaallah wong Kudus apik kabeh. Kula di daerah lain nggih muadaan ngeten iki. Tiba-tiba gurune niku curhat sederenge kula nyekel mik. Curhat niku tolong mumpung wonten wali murid. Ini saya menceritakan di sana nggih, tanpa disebut saja. Wong anak-anaknya itu sudah berani mengucapkan kata-kata yang kurang lebih menunjukkan bahwa mereka sekolah itu pikirannya transaksional. Wes wani bayar semene, fasilitasnya kudu ngene. Memang ini tidak negeri yang saya ceritakan, tapi di sana-sana itu, apalagi mohon maaf ada anak ya nakal lah, namanya anak ya nakal gitu. Itu sampai berani ngatain gurunya, tak bayar kok. Kira-kira putra putri kita sampai seperti itu, yang salah siapa? Pasti orang tuanya. Apalagi kalau saya boleh bercerita pengalaman menjadi pengasuh pondok pesantren. Niki wonten pondoke nggih. Atau bapak ibu mesti nggih wonten nggih kagungan putra sing nyantri mondok. Begitu putra putri santri ini pulang liburan, seketika bapaknya langsung berkomando, "Bu, mumpung anakmu ning mak masakno sing." Oh kan. Di sini ini loh orang tua wali santri merusak pendidikan pesantren. Apalagi bapaknya nambah, kira ngrasakno ya Bu, ke durung tau mondok. Aku zamane mondok iku masya Allah disiksa kiyaine. Mangane mung sate sambel terong karo sambel tempe. Kiyaine mangane enak, mulane roro kiyaine ana sing stroke, ana sing napa kolesterol tinggi gara-gara mangane enak-enak. Santrine ya anakmu iku Bu, dikongkon mangan sing ora
enak. Guru kita, guru bangsa, Kiai Maimun Zubair Sarang. Saya ulang-ulang di mana-mana dawuh beliau. Pesantren itu kalau pingin seperti dulu, maka syarat utama pertama satu, dilarang liburan. Karena liburan ini sudahlah pendidikan kesederhanaan, karakter menjadi anak sederhana yang dilatih 11 bulan akan hancur gara-gara liburan. Belum lagi anak-anak panjenengan mau balik ke pondok saja pasti ngajak ke Maret-Maret. Borong ngeten nggih Bu nggih. Ngono ya dituruti kok. Saya suka menggeruti wali-wali santri. Nah sekarang ini saya kira insya Allah mboten nggih. Berpikir transaksional dalam dunia pendidikan itu parah. Pak Suhadi pun dawuh wow guru-gurune iku ora dadi PNS wae ijek tetep bersinar kok. Syukur. Lah tapi kok kemudian bawaannya pihak wali murid itu bawaannya berpikir transaksional, aku bayar semene kudune entuk semene. Jadi intinya istilah kata yang lagi populer begitu, istilah kata semua diukur dengan uang. Disinilah kemudian mengapa kita lihat etika masyarakat secara umum semakin mengalami kemunduran. Nggih nyuwun sewu. Sudah mulai jarang sekali kita di kampung, di jalan-jalan sempit, duduk-duduk, kasepuan, anak muda naik sepeda motor, pelan aja enggak apalagi turun. Leres nggih para rawuh. Meskipun itu sekedar sopan santun yang itu bagian terkecil dari moral secara umum, tapi itu saja sudah ndak ada, apalagi yang lain. Nah kalau kita mau merunut, mencari mana titik kekeliruan, kesalahan, kekurangan, kembalikan. Monggo bahwa kita ini tidak hanya berpikir uang, dalam istilah yang paling singkat adalah mata duitan. Padahal sebenarnya saya punya konsep sederhana Pak Suhadi. Sebetulnya bukan konsep saya, memahami kitab-kitab aja. Saya tuangkan dalam konsep sederhana. Duit niku, uang itu harusnya hanya untuk belanja. Karena uang itu untuk belanja, maka jangan dimasukkan, ditaruh ke dalam hati. Uang itu hanya cukup kita letakkan di dompet kita, di rekening kita, di bawah bantal kita, di celengan ayam jago kita. Itu tempatnya uang, bukan ditaruh di dalam hati, sehingga akhirnya opo-opo diukur ngangge duit iku gara-gara duit didokok njero ati. Wong duit kok didokok njero ati setunggal mboten saged dienggo blonjo, nomor kalih ndadekno ati peteng. Nek pun atine peteng, ajaran-ajaran etika, moral, apalagi ajaran agama secara umum menjadi sulit untuk masuk. Itulah kenapa Imam Ghazali punya konsep yang rada-rada aneh. Tapi kalau dijelaskan insya Allah tidak aneh. Apa itu? Mari kita bersedekah sebanyak-banyaknya meskipun tidak ikhlas. Mari bersedekah sebanyak-banyaknya meskipun tidak ikhlas.
Bukan seperti yang selama ini kita dengarkan kalau ada lagi apa pembangunan masjid atau apa di kampung kita ditarik iuran. Jamaah itu bilang ikhlasku mung semene yu sithik wae ya lah sing penting ikhlas. Itu ndak ikhlas. Karena itu ndak ikhlas, lebih baik ndak usah ikhlas dulu. Yang penting akeh. Mengapa? Karena ketika kita itu hati ini brol mengeluarkan uang, disitulah kemudian hati kita kemudian ada ruang untuk masuk cahaya-cahaya keilmuan, cahaya-cahaya agama. Hati yang mencengkeram uang itu Bapak Ibu, mari kita latih untuk menjadi seorang yang dermawan. Memang berat, tetapi ada strategi yang insya Allah membuat ringan untuk gampang bersedekah. Yaitu apa? Mari kita pamerkan sedekah kita. Sebab kalau hati ini diajak pamer sedekah, insya Allah mudah. Kue piro mas? Aku 5 juta. Wah, aku 10 juta. Wah, aku 15 juta. Kalau perlu, misalnya ini ada bapak kepala desa nggak ini ada? Misalnya di desanya ada apa gitu iuran desa untuk pembangunan apa, pembangunan tempat ibadah misalnya. Nanti bapak kepala desa mengeluarkan apa semacam ini piagam penghargaan bagi penyumbang terbesar. Terus kemudian dibikin baliho sebesar-besarnya penyumbang terbanyak. Mboten napa-napa. Besoknya lagi kalau ada apa lagi sedekahan berlomba-lomba dipamer-pamerno. Sampai akhirnya hati ini terbiasa dengan mudah melepaskan uang. Ketika hati ini sudah mudah melepaskan uang, mulailah cahaya Allah, cahaya ilmu, cahaya agama masuk. Ketika cahaya ilmu, cahaya Allah, cahaya agama masuk ke dalam hati, maka berikutnya terjadi penyesalan. Loh, kemarin saya kok masih suka pamer sedekah. Maka kemudian dari penyesalan itu muncul taubat, muncul istighfar, menyesali bahwa kemarin-kemarin saya masih suka pamer sedekah. Pada saat kita menyesal ini, Allah Maha Pengampun, mengampuni kesalahan kita, maka sedekah yang semula tadi itu dilakukan secara pamer, maka diampuni dosanya dan kemudian mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Kembali pada pentingnya ilmu Bapak Ibu, betapa saya memang ya terobsesi lah. Saya kira semua dari kita terobsesi Imam Ghazali, Hujjatul Islam, dengan kitab-kitab yang tidak terhitung banyaknya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, karya terakhir. Kalau kita sekilas mencermati Imam Ghazali, kitab apapun yang ditulis oleh Imam Ghazali selalu didahului dengan babul ilmi. Ihya diawali dengan babul ilmi. Minhajul Abidin, Al-Aqabah As-Sab'ah, Al-Aqabah Al-Ula, Al-Ilm. Hampir semua kitab-kitab Imam Ghazali itu dimulai dengan ilmu. Mengapa? Karena kemuliaan ilmu itu luar biasa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini mengindikasikan bahwa yang mau iqra itu adalah akan terimbas oleh salah satu sifat Allah, yaitu yang al-akram, maha mulia. Cuman gini ku wau, paradigma cara berpikir masyarakat kian hari kian mata duitan. Orang Kudus filsafatnya luar biasa, Gus Jigang, bagus akhlaknya,
tidak pernah lupa ngaji, dan tidak pernah lupa dagang. Saya cari-cari filsafat padi kok belum ketemu Pak Suhadi. Ini filsafat yang luar biasa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah tadi Pak Suhadi memberikan informasi kepada saya, jumlah madrasah di Kudus itu luar biasa. 80-an MTS. Masya Allah, padahal Kudus itu sempit, hanya 9 kecamatan. Saya aja yang bukan orang Kudus, tapi ada keturunan Kudus sih, hafal 9 kecamatan. Sementara Pati 21 saya nggak hafal semua, selalu kurang 1 aja saya ketika saya hitung. Kudus yang segini sempitnya dibanding Pati, madrasahnya segini banyaknya. Ini adalah menunjukkan orang Kudus cinta ilmu. Saya terus terang kalau disuruh ngaji di Kudus itu sebenarnya nggak pede-pede amat. Ngaji kok karo wong Kudus wis ahli ngaji kabeh. Ada keistimewaan yang luar biasa terutama terkait dengan Al-Qur'an. Di Kudus itu saya ngaji dimanapun, mungkin keliling Kudusnya saya dengan Pak Suhadi lebih banyak saya Pak. Ngaji itu ngalor ngidul. Ngeten iki dilongkas nopo, setiap bulan itu selalu saya ada jadwal ke Kudus lebih dari 7 setiap bulan. Nggak tahu karena orang Kudus suka ngaji. Yang saya perhatikan sederhana saja, pengajian apapun di Kudus kalau ada tahlilnya pasti fasih, pasti fasih. Dalil tahlilnya itu pasti fasih. Saya berhusnudzon, ini dulu Al-Mukarram Romo Kiai Haji Arwani Amin punya program keliling desa tahsin kiroah para imam masjid dan musala, ngoten nggih para kiai. Dan itu diteruskan oleh Buya Ulin dan Mbah Albab. Saya pamerkan ini di kabupaten lain, terutama kabupaten saya sendiri. Belum ada gayung bersambut. Malah saya suka dapat laporan imam musola terutama di kampung itu penyakit post power sindromnya akut banget Pak Suhadi. Mpun sepo wacane mboten genah, kalah karo bocah RTQ TPQ, gak gelem medun-medun. Makanya jamaahnya itu bertanya, terus pripun niki jamaahe? Lah kula nggih namung saged bengok-bengok nek tuwa iku aja kakean penyakit post power sindrom. Nek wis lesane pelo nggih mundur mawon. Tut wuri handayane aja ing ngarsa sung tuladha wae. Apalagi saya kalau ngaji peresmian masjid, selalu hampir saya temukan penyakit ini Bapak Ibu. Penyakit nopo? Panitia bisi, anu nyuwun sewu jenengan mangke singgung nek ngaos nggih. Nopo? Do rebutan dadi khotib dan imam. Padahal kalau kita ngaji fikih, menjadi imam dengan menjadi Bilal itu lebih mulia menjadi Bilal. Tanggung jawabnya lebih berat menjadi imam. Lah kok pada suka rebutan jadi imam. Ada cerita seorang sahabat Nabi yang paling belakangan sudah mulai masuk generasi tabiin. Beliau waktu itu di hari-hari akhir hidupnya paling sepuh, maka selalu dia aturi untuk ngimami. Tapi beliau sadar diri karena lesannya sudah semakin berat. Maka di akhir-akhir usia beliau itu, beliau sengaja kalau pas saat sholat jamaah itu datangnya belakangan. Ketika jamaah sudah mau mulai. Lama-kelamaan jadi bahan gosip. Ini sahabat Rasulullah semakin tua kok malah semakin nggak mau sholat jamaah.
Padahal beliau punya alasan seperti itu. Sengaja biar ini loh, yang muda-muda toh ya sudah qualified, sudah bagus bacaannya. Yang penting kan Fatihahnya itu sudah fasih, begitulah. Meskipun mungkin baru setahun 2 tahun wis sudah tahfidz, begitulah. Ya namanya apalagi sudah hafid, yang tua belum tentu hafid. Tapi karena bilangnya aku dadi imam musola kene sedurunge awakmu lahir, Cung. Loh selalu begitu Ya terus bagaimana, dan nggak mau diganti. Nah, kembali ke cerita sahabat tadi. Suatu hari seperti biasa beliau sengaja datang belakangan. Ternyata masjid itu kosong. Maka dikiranya jamaahnya udah selesai, maka beliau sholat sendiri. Begitu walabolin, tiba-tiba amin. Ternyata beliau terlalu dini datangnya. Akhirnya saat itu pula beliau jadi imam sholat. Mendengar suara amin semasjid, dan beliau ketika sujud melirik ke belakang, ternyata sudah ada makmum banyak. Beliau membatalkan sholatnya, lari. Ini kejadian menarik dianalisa. Satu, membatalkan sholat tanpa alasan seperti misalnya ada hewan membahayakan, ular, kalajengking, itu nggak boleh. Nggak boleh membatalkan sholat wajib kalau bukan karena ada mara bahaya. Wong mara bahaya saja dipersilahkan sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu apa? Boleh sholat sambil mencolot menghindari ular, atau nyari pemukul ular untuk dipukulkan sampai berapa kali begini dalam keadaan sholat. Tangannya yang satu masih gini, yang satu mukul ular. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi jangan dibatalkan. Nah ini tanpa alasan itu si sahabat tadi membatalkan sholatnya. Nah inilah diperlukan konsep istihsan. Tidak jauh dari kata ihsan, istihsan. Beliau dengan sangat terpaksa membatalkan sholat, dan itu dosa. Tapi demi menghindari tanggung jawab yang berat menjadi seorang imam sholat. Dosa hari itu membatalkan satu sholat, beliau tobati setobat-tobatnya. Tapi yang penting tidak menanggung beban menjadi seorang imam sholat. Ini hanya sekelas-kelas mujtahid yang boleh begini. Tapi sebelum daripada mengalami kondisi seperti itu, mbok ya jangan rebutan jadi imam sholat kalau belum bagus bacaannya. Nah, mohon maaf agak melebar. Kembali bahwa pentingnya ilmu Bapak Ibu, saya berharap, saya menyerukan Bapak Ibu yang rawuh, Masya Allah, jangan segan-segan memasukkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan yang setinggi-tingginya. Tadi lagunya apa? Setinggi langit. Iya, Masya Allah, kok nggak sengaja ya, pas gitu. Pas sekali, setinggi-tingginya. Terutama putri-putri. Nek ditakokno tiyang didedeki arep dinikah mangke rumiyin. Tunda dulu pernikahan. Tapi kalau dirasa kayaknya bahaya, ya udahlah dinikahin dulu sambil kuliah. Kalau bahaya. Mbah Dullah Salam Kajen itu termasuk penganut madhab yang suka menikahkan dini karena khawatir bahayanya ini. Tapi saya tidak merekomendasikan. Kalau bisa putra-putri panjenengan, apalagi khusus adik-adik putri, al ummu madrasatun, ibu adalah sekolahan pertama bagi putra putrinya. Istilah wong wadon konco wingking itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang ini harus the power of emak-emak ini harus benar-benar ditumbuhkan. Ampun ngantos generasi-generasi Indonesia emas itu nanti dipenuhi kaum wanita yang tidak berpendidikan. Malah kalau saya boleh seloroh, jenengan niku Bu,
Nek golek mantu lanang kangelan, sing penting bocahe tanggung jawab ngoten mawon. Rada bodho-bodho sithik ra masalah. Sing penting iso macul, golek duit selesai. Tapi kalau kaum putri justru saya mendorong. Ternyata pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara 133 ulama di kalangan sahabat, 133 ulama di kalangan sahabat, itu 38 diantaranya adalah wanita. Maka tidak bisa dikatakan kalau Islam tidak menghargai wanita. Semenjak masa sahabat, bayangkan 38 ulama wanita di kalangan sahabat dari 133. Ini prosentase yang luar biasa yang bahkan sekarang nggak terpenuhi. Kula niku nek teng pesantren putri teng kajen niku golek pembicara wedok kangelan. Nah ini tantangan. Mosok niki pesantren putri sing ngaji lanang gak kepenak, kurang kepenak. Tapi nek sing wedok ora pati akeh bunyai. Lah niki tantangan anak-anak, adik-adik nggih sing kagungan putri-putri, biasane niku putri-putri niku nggih telaten nggih napa nggih. Nah niku khusus sing wali-wali murid putri harus disekolahkan, dikuliahkan, dipondokkan atau mana sajalah setinggi-tingginya. Swarga nunut neraka katut sekarang tidak seperti itu. Nek perlu sing lanang nunut. Panjenengan kalau dengar cerita Mbah Maksum Lasem, yang konon Mbah Nyai Maksum sering mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah diberi tasbih. Cerita masyhur, Mbah Yai Maksum sealim itu sampai ngendikan, Mbah Nyai, nek sampeyan mlebu swarga dhisik aja lali aku ya. Nah ini tantangan bagi adik-adik putri, jangan mau kalah dengan tadi yang dapat penghargaan terbaik putra atau putri Pak? Putri, alhamdulillah. Biarkan yang lelaki pokoknya sepenting iso golek duit ngoten mawon. Tapi ini loh, karena sekali lagi kaum ibu adalah madrasah atau sekolah pertama. Jadi istilah konco wingking swarga nunut neraka katut wong wedok itu ndak relevan lagi, harus dirubah. Harus dirubah. Ndak bisa. Saya suka nakut-nakutin anak-anak santri putri yang hampir lulus. Nduk nek kowe gak pinter, ngeri. Tak kasih cerita fiksi ya. Nanti suatu saat kamu sudah punya anak misalnya sekolah SD. Punya PR kamu nggak bisa. Pun mboten rahasia malah niku nggih. Akhirnya anakmu kacau galau, mendapati temennya bisa karena ibunya bisa. Maka nanti sore setiap kali ada PR, kemudian anakmu main ke rumah temannya yang ibunya bisa membimbing mengerjakan PR. Sore-sore suamimu datang, kemana anakmu Bu? Ke rumah temennya nggarap PR. Lah kok ora ning omah kene apa? Kowe ndak ngerti apa aku ora tamat sanawi? Menjelang maghrib putra panjenengan datang dengan riang gembira, PR beres Pak. Diwarai sapa? Ibuke kancaku top, ayu meneh. Terus bapake sesuk meneh arep garap PR tak terno. Bidayatun nihayah. Inilah permulaan akhir dari rumah tangga panjenengan. Hari ini kagum sama ibunya temennya anak karena pinter, besok ya sudahlah, yang siapa tahu begitulah. Niki cerita fiksi yang semoga menjadi renungan khusus untuk ibu-ibu. Ampun purun dadi wong wedok bodoh. Siap ibu-ibu? Alhamdulillah sudah selesai tugas saya. Sing lanang-lanang mbah karepmu jenenge wong lanang, mosok yo kalah terus. Lanang iku ala-ala ning menang, tenang ya. Maka harus saling berkompetisi secara
sehat ben dadi wong pinter kabeh, amin ya rabbal alamin. Cekap semanten kados sampun zuhur nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa setelah adzan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma bi barakatil Fatihah ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma bi barakatil Fatihah hasil maqasidana maqasidad din wad dunya wal akhirah ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dair waj'alna wa iyyahum min ahli al-iman wa la taj'alna wa iyyahum min ahli an-nisyan waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli at-tughyan waj'alna wa iyyahum min ahli al-haqq alladhina talabul haqqa min Allahil haqq. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina fi qulubi wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Segala kekhilafan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mawidah hasanah beserta doa. Semoga kita dapat memetik hikmah dan manfaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Maka usai sudah serangkaian acara dalam rangka muwada'ah murid kelas 9 MTS Negeri 2 Kudus. Saya Lintang Anatasha Putri. Dan saya Muhammad Hairunizar. Sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Marilah kita akhiri bersama dengan bacaan tasbih dan tahmid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap tamu undangan dipun aturi menuju ruang transit dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua dan wali murid peserta didik kelas 9 yang telah hadir dan mengikuti acara dari awal sampai purna. Dan sebelum acara ini selesai, kepada anak-anak nanti akan ada sesi foto bersama tiap kelas yang akan dipanggil dengan giliran dari kelas 9A sampai 9H. Bagi Bapak Ibu ingkang berkenan menunggu, nggih nyumanggaaken menawi badhe kondur rumiyin nyumanggaaken. Ingkang ngresake foto kenang-kenangan di foto booth nyumanggaaken ada di bagian belakang sebelah timur tempat acara. Mohon bantuan dari anak-anak OSIS untuk bisa mensterilkan panggung karena akan digunakan untuk foto bersama.